Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Sadia, Dwi Diani Rizali, di kelas 10 IPS 2, nomor absen 14. Di sini saya akan melaksanakan tugas video, yaitu merangkum di suatu jurnal tentang pencemaran. Di sini saya sedang membuat rangkuman dari jurnal yang saya pilih. Jurnal ini berjudul Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah dan Upaya Penanggulangannya di Kota Denpasar. Selanjutnya adalah latar belakang. Lingkungan adalah suatu hal yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 Ayat 1, secara intinya saya sudah rangkum sebagai berikut. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam, kelangsungan perhidupan, dan kesejahteraan makhluknya. Negara berkembang seperti Indonesia dapat melakukan suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan dan kemakmuran rakyat. Era globalisasi ini didukung oleh munculnya teknologi yang sangat canggih. Di Kota Denpasar khususnya, perkembangan teknologi ini sudah sangat pesat. Namun, alih menyejahterakan rakyat, teknologi yang canggih ini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, sehingga menurunkan kualitas lingkungan. Selanjutnya adalah metodologi. Penelitian ini dilakukan dengan cara jenis penelitian yudis empiris. Data menggunakan penelitian yudis empiris didapatkan dari pengamatan secara langsung dan wawancara langsung dengan informan. Analisis yang digunakan adalah dengan cara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif. Selanjutnya adalah hasil dari jurnal ini. Dalam perkembangan globalisasi, banyak bermunculan teknologi canggih yang mendorong kehidupan manusia. Namun, dalam perkembangan teknologi memiliki dampak terhadap lingkungan. Dampaknya adalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah dan sampah sisa dari proses produksi tersebut. Di Kota Denpasar, pencemaran akibat limbah dan sampah salah satunya terjadi di Sungai Badung. Sungai yang berada di kawasan perkotaan ini tercemar akibat limbah dan sampah. Hal tersebut terlihat dari banyaknya sampah-sampah yang menumpuk di bantaran sungai dan airnya yang berwarna keruh serta berbau amis. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dampak negatif dari pencemaran lingkungan adalah timbulnya dampak negatif di bidang kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi, dan terganggunya sistem alami. Dampak negatif di bidang kesehatan akan dirasakan dalam kurun waktu jangka panjang. Lingkungan yang tercemar akan terlihat kumuh. Komponen yang ada di dalam lingkungan yang tercemar pun menjadi rusak, sehingga tidak dapat digunakan untuk sehari-hari. Terakhir adalah kesimpulan. Dampak dari tercemarnya lingkungan hidup adalah rusaknya ekosistem alami, serta berkurangnya baku mutu lingkungan tersebut. Pada dasarnya, lingkungan tersebut tercemar akibat kegiatan manusia itu sendiri, baik melalui kegiatan industri ataupun kegiatan rumah tangga yang menghasilkan limbah dan sampah. Di era sekarang, pemerintah harus lebih menggalakkan lagi kegiatan yang dapat menunjang pengelolaan dan pengawasan terhadap lingkungan hidup. Serta pemerintah harus lebih mengawasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.